Di video kali ini, saya coba akan menjelaskan tentang sedikit teori. Masih berada di materi database dalam PHP. Di pertemuan kali ini, saya mengkhususkan tentang teori CRUD. Ya, baik, kita mulai. Nah, jadi tadi saya sudah menyebutkan sebuah istilah, yaitu CRUD. Nah, mungkin beberapa masih jarang yang mendengar istilah ini. Oke, jadi ada istilah CRUD, tapi sebelum kita bahas lebih detail mengenai CRUD, jadi saya coba bahas dulu mengenai dari materi-materi yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Oke, nah jadi di materi sebelumnya, eh, saya akan jelaskan di sini tentang perbedaan dua buah istilah. Ya, jadi ada istilah statis, dan ada istilah dinamis, atau kebalikan kata dari statis yaitu dinamis. Oke, saya akan bahas satu persatu, mulai dari statis. Ya, jadi website yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, khususnya materi dari pertemuan 1 sampai UTS. Nah, ketika UTS kalian sudah membuat website dengan HTML dan CSS, dengan jumlah beberapa halaman, kemudian isi tulisan, isi gambar, ada videonya. Nah, jadi itu kita sebut sebagai website statis. Oke, jadi ini adalah jenis websitenya, website statis. Nah, sedangkan lawan kata dari statis yaitu dinamis. Nah, di sini ada juga istilah website yaitu website dinamis. Nah, kalau statis kalian sudah pernah buat, kalian tahu project UTS kalian adalah website yang statis. Nah, sedangkan kalau website yang dinamis ini adalah hal yang akan kita pelajari dari pertemuan ini sampai nanti project UAS. Oke, jadi itu perbedaan statis dan dinamis. Nah, tadi saya belum menjelaskan tentang dinamis atau website dinamis ini seperti apa. Oke, nah jadi website dinamis dan statis itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya ada di kontennya, ya, atau isinya. Ketika kita membuat website statis, ketika kalian menambahkan konten, entah itu gambar atau tulisan, kalian harus menambahkan codingnya di dalam website kalian. Nah, contoh misalnya ketika saya membuat sebuah artikel dan saya ingin menambahkan artikel baru, berarti saya harus mengubah coding yang ada di dalam website saya. Oke, jadi harus mengubah coding yang berada di website saya. Ya. Sedangkan kalau website dinamis, nah jadi dia ini frameworknya sudah ada. Ketika kita ingin menambahkan konten, kita tidak perlu menambahkan coding. Oke. Ketika kita menambahkan konten, kita tidak perlu menambahkan coding. Nah, yang dimaksud tidak perlu menambahkan coding, mungkin saya akan langsung contohkan ke studi kasus dalam kehidupan nyata. Nah, kalau misalnya kalian pernah menggunakan website, nah contoh mungkin yang paling sering digunakan adalah sosial media. Ketika kalian menambahkan status, misalnya di Facebook atau Instagram, ketika kita menambahkan postingan baru, kalian tinggal mengetik tulisannya saja, kemudian entah itu upload foto atau video, kalian tinggal menekan tombol post atau publish dan sebagainya. Maka konten kalian akan otomatis bertambah di dalam timelinenya. Oke, jadi kalian tidak perlu menambahkan coding ketika mempublish sebuah postingan baru. Nah, jadi itu contoh dari website atau aplikasi yang dinamis. Nah, jadi datanya otomatis akan tersimpan di dalam database dan tidak perlu mengubah codingnya lagi. Oke, jadi itu bedanya dan contoh kasusnya di dalam kehidupan sehari-hari antara website yang statis dan dinamis. Oke, saya lanjutkan kemudian, nah masih di dalam website yang dinamis,
Masih website yang dinamis. Nah, di sini nanti kita akan mengenal dengan istilah CMS. Ya, ada istilah yang bernama CMS. Atau kepanjangannya adalah Content Management System. Oke, jadi CMS ini kepanjangan atau singkatan dari Content Management System. Ya. Nah, apa yang dimaksud Content Management System? Jadi Content Management System ini adalah sebuah sistem yang tugasnya untuk mengelola konten. Oke, jadi tinggal kita translate ke bahasa Indonesia. Content Management System ini adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola konten. Nah, lagi-lagi ujungnya adalah ini, konten. Oke. Sistem untuk mengelola konten. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Facebook atau Instagram. Oke. Jadi dia punya sebuah sistem untuk mengelola konten. Entah itu kalian mengupload konten video, foto, atau yang lainnya. Nah, jadi itu CMS yang akan kita pelajari. Nah, tentu di mata kuliah pemrograman web 1, CMS yang kita gunakan ini adalah CMS sederhana yang akan kita buat sendiri tanpa menggunakan framework CMS apapun. Oke, jadi kita akan membuat sendiri sebuah CMS yang sederhana. Nah, itu istilah CMS. Ya. Jadi website dinamis ini memiliki CMS, Content Management System, yaitu tujuannya adalah untuk mengelola konten. Nah, di mana CMS ini memiliki dua buah sisi. Ya, jadi memiliki dua buah sisi. Jadi ada sisi user dan ada sisi administrator. Ya, jadi ada sisi user dan ada sisi administrator. Nah, yang dimaksud sisi user adalah ketika kalian hanya bisa melihat. Oke. Nah, contoh sama seperti yang tadi, ketika kita menggunakan user atau ketika kita sebagai user menggunakan sosial media, nah kita juga hanya bisa melihat isi dari postingan dari teman-teman kalian. Oke, entah itu foto teman kalian, video yang di-share teman kalian, atau postingan yang lainnya. Jadi kita hanya bisa melihat. Ya, jadi kita bukan admin dari akun-akun teman-teman kalian. Nah, sedangkan ketika sebagai admin, di sini, kalian bisa menambahkan sesuatu di dalam kontennya. Oke, kalian bisa menambahkan sesuatu, kalian bisa mengubah postingan, kalian bisa menghapus postingan. Oke, jadi itu admin. Dia memiliki hak untuk menambah, mengubah, atau menghapus. Sedangkan kalau user itu hanya bisa melihat isi dari postingan administrator. Nah, jadi itu dua sisi dari CMS, sisi user dan sisi administrator. Oke, sekian mengenai CMS. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk admin, jadi dia bisa menambah data, dia bisa mengubah data, menghapus data. Nah, jadi kita beralih ke istilah berikutnya, CMS. Nah, jadi teorinya atau cara kerja dari CMS itu kita kenal dengan istilah CRUD. Ya, seperti yang saya tulis di awal tadi, CRUD. Nah, jadi CRUD ini memiliki kepanjangannya masing-masing. Oke, saya jelaskan dulu mulai dari kepanjangannya. Ya, jadi mulai dari yang pertama, C, yang berarti create. Kemudian R, yang berarti read. Kemudian U, yang berarti update. Dan D, yang berarti delete. Oke, jadi itu 4 istilah atau kepanjangan dari CRUD. Nah, saya supaya gampang, saya berikan tanda panah di sini, C,
kemudian R yaitu read, U untuk update, dan D untuk delete. Nah, jadi ini fungsi yang dapat kita buat menggunakan CRUD. Nah, create ini apa? Jadi create ini untuk menambahkan data. Ya, jadi ini untuk tambah data. Oke. Kemudian untuk read, nah read ini adalah untuk menampilkan data. Menampilkan. Kemudian untuk update, update ini adalah untuk mengubah data. Sedangkan delete ini adalah untuk menghapus data. Ya. Nah, jadi itu keempat fungsi dari CRUD, menambah data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Oke, nah jadi masing-masing fungsi di sini secara teknis itu mewakili beberapa query yang berada di dalam SQL. Ya, karena database yang kita gunakan nanti sintaksnya adalah SQL. Oke, menggunakan PHP-MyAdmin atau database-nya bernama MySQL Server. Nah, untuk query-nya di sini, untuk tambah data, mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah basis data. Nah, di sini kita akan menggunakan query select. Sedangkan untuk menampilkan, ini terbalik. Ya, untuk tambah data, yang saya maksud tadi adalah insert. Untuk menampilkan data, kita menggunakan query select. Kemudian untuk mengubah data, kita menggunakan query update. Dan untuk menghapus data, kita menggunakan query delete. Ya, jadi ini query-nya. Oke, jadi itu keempat query yang nanti akan kita coba satu persatu. Nah, untuk teori seperti ini yang sudah saya jelaskan mengenai CRUD, dan untuk cara kerjanya, nah CRUD ini cara kerjanya atau kita buatnya itu langkah-langkahnya seperti apa. Jadi nanti kalau kita bayangkan di sini, ya saya akan gambarkan contohnya. Nah, misal di sini kita punya database. Oke, kita punya database. Ya, ini database. Kemudian di sini adalah komputer yang nanti kita gunakan. Ya, ini PC-nya yang kita gunakan. Nah, jadi untuk mengakses data yang ada di dalam database ini, untuk mengakses data ini, tujuannya sama seperti tadi, yaitu untuk menambah data, menampilkan data, mengubah data, atau menghapus data. Jadi kita perlu bantuan koneksi. Ya, jadi kita perlu bantuan koneksi. Nah, koneksi ini apa? Jadi seperti namanya, koneksi ini adalah untuk menghubungkan antara komputer dengan database. Nah, kenapa perlu penghubung? Jadi karena di database ini ada data, ya. Jadi di sini ada data supaya kalian bisa mengolah data. Mengolah data itu ada 4, tambah, menampilkan, mengubah, menghapus. Supaya kalian bisa mengolah data, maka komputer ini harus terkoneksi dengan database-nya. Nah, maka dari itu kita perlu membuat koneksi. Oke. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kalau koneksinya tidak ada, otomatis kita juga tidak bisa mengolah data yang ada di database. Nah, seperti itu prosesnya. Oke. Nah, jadi sekian teori singkat beserta contoh-contoh pembahasan mengenai CRUD. Jadi di video berikutnya, yang pertama akan kita pelajari tentu adalah kita akan membuat
koneksi terlebih dahulu. Ya, jadi tentu kita akan membuat koneksi terlebih dahulu. Oke, ketika kita sudah membuat koneksi, setelah itu kita akan coba ini. Ya, kita akan coba menampilkan data, oke, atau read. Kita akan coba menampilkan data yang ada di database supaya tampil di dalam PC kita atau di dalam website yang akan kita buat. Nah, jadi caranya seperti apa? Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.